Jadi mempelajari ilmu sihir hukumnya haram. Rukyahnya itu dikeluarkan jinnya, bukan ditinggalkan jinnya. Masukkan jin supaya dia ngomong. Kok dia bisa jadi dukun itu karena memakai tenaga jin. Sejahat-jahat manusia paling alim jin itu. Sudah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah saja, langsung katanya. Ya, jadi tawasul itu boleh ya, selama kita langsung kepada Nabi Muhammad, ketemu, mimpi saja tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak sekalian, para santri dan santriwati yang dirahmati Allah, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam Rabu dengan berkat inayahnya kita semua dianugerahin nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat kita bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka kita mengikuti acara pengajian rutin kita yang kita laksanakan secara berkala setiap malam Rabu. Selawat ma'asalam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Untuk berkahnya pengajian kita ini, mari kita awali dengan kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Anak-anak sekalian, materi pengajian kita pada malam ini tawassul. Sekali lagi, tawassul. Sungguh ironis bila melihat peredaran buku-buku bid'ah anti tawassul dan anti tabarruk dengan mudah dijumpai di berbagai toko buku di negeri yang mayoritas masyarakatnya berpaham ahli sunnah wal jamaah ini. Seakan pihak yang berkreasi di balik panggung orkestra pembid'ahan, penyesetan, bahkan pengkafiran masyarakat muslim akhir-akhir ini adalah pihak yang paling benar dan berhak dalam mendakwahkan Islam. Sehingga tata krama, etika dan pola hidup yang sebenarnya adalah tuntunan Nabi Muhammad SAW, sahabat dan ulama sengaja dilupakan dan bahkan divonis sesat oleh mereka, sebagaimana yang telah sejenak disinggung dalam bab ziarah kubur misalnya. Tawasul adalah salah satu cara Nabi Muhammad SAW, sahabat dan ulama dalam berdoa serta meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka bab ini hadir itu dengan mengkaji tawassul dan beberapa permasalahan yang berkaitan dengannya. Ya, bisa diketahui bahwa tawassul dengan berbagai macamnya merupakan ajaran yang masyru'iyah, yang masru'iyah atau legal dalam agama. Nah, ini perlulah anak-anak sekalian kamu mengetahui apa sebenarnya pengertian tentang tawassul itu. Pengertian tawassul dalam tinjauan bahasa tawassul berasal dari kata wasala atau mustaqnya wasala yang bermakna mendekatkan diri. Seperti dalam perkataan wasala fulanun ila rabbihi wasilatan idza amila amalan taqarraba bihi ilaih. Fulan berwasilah kepada Tuhannya dengan sebuah wasilah, atau artinya ketika ia itu melakukan amal yang dengannya ia mendekatkan diri kepada Tuhannya. Atau dalam kalimat lain, tawassala fulanun ila fulanin biwasilatin ay tasabbaba bisababin wa taqarraba ilaihi bihurmati asiratin tu'tibuhu alaih. Fulan bertawassul kepada orang lain dengan sebuah wasilah, artinya ketika ia mengupayakan sebuah sebab dan pendekatan diri kepadanya dengan kemuliaan pertalian keluarga yang membuat orang itu mengasihinya. Inilah pengertian tawassul. Jadi contoh di atas bisa dimengerti bahwa wasilah merupakan amal atau sebab yang diupayakan seseorang dalam mendekatkan diri kepada pihak lain. Mungkin bisa diumpamakan itu, kita mau ketemu siapa itu kan, tanpa ada wasilah mungkin kita ndak nyampe gitu. Misalnya saya mau ke gubernur, mau ke bupati, kalau nyelonong terus ndak bisa, itu harus ada protokolnya kan tuh. Nah, itulah pengertian sebenarnya tawassul itu. Dari contoh di atas bisa dimengerti bahwa wasilah merupakan amal atau sebab yang diupayakan seseorang dalam mendekatkan diri kepada pihak lain. Sedangkan tawassul sendiri adalah proses pendekatan diri. Demikian menurut hemat Abu Mansur Al-Azhari, seorang pakar bahasa dan sastra Arab kelahiran kota Harrah, Afghanistan. Dalam kitabnya bernama Tazhib Al-Lughahnya. Sementara para ulama mendefinisikan tawassul. Ada juga ulama-ulama apa sebenarnya yang dimaksud dengan tawassul. Sebagai proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang-orang sufi itu, dia harus tawassul dia. Angkaza sampai seterusnya. Kita lihat aja di hadis itu ada sanadnya, ada perawinya.
Jadi wasilah itu, arti wasilah itu media atau bisa disebut perantara, baik berupa amal soleh, nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun zat dan jah atau derajat orang yang saleh, semisal para nabi sallallahu alaihi wasallam, wali dan selainnya, yang merupakan salah satu cara mendekatkan diri, berdoa dan menghadap kepada Allah SWT dari berbagai cara yang diperintahkannya. Dalam Al-Quran itu Allah SWT berfirman di surat Al-Maidah ayat 35. Di situ ada mendalilkan tentang tawassul. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau amal atau sebab yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ini surat Al-Maidah ayat 35. Nah, dalam hal ini Said Muhammad Al-Alawi dalam di kitabnya namanya Mafahimnya mengungkapkan 4 pemahaman tentang hakikat tawassul yang seringkali itu disalahpahami oleh sebagian orang. Yang pertama, tawassul hanyalah salah satu cara berdoa dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan aslinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mutawassal B atau pihak yang dijadikan wasilah atau perantara hanyalah bertindak sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepadanya. Siapa saja berkeyakinan di luar ini maka ia telah musyrik. Itu yang pertama, pengertian tawassul yang pertama. Pengertian tawassul yang kedua, niscaya seseorang yang bertawassul, kalau dalam bahasa Arabnya mutawassil, tidak bertawassul dengan para perantara atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali dan orang-orang soleh selainnya, melainkan sebab rasa cintanya kepada mereka serta prasangka baik atau husnuzonnya bahwa Allah SWT pun mencintai mereka. Bila tidak demikian, maka niscaya ia menjadi orang yang paling jauh dari mereka dan paling dibencinya. Misalnya para nabi dicintai oleh Allah, para wali dicintai oleh Allah. Lalu kita pakai dia aja tawassul karena dia sangat dekat dengan Allah, sangat dicintai oleh Allah. Sedangkan kita tidak begitu dekat dengan Allah. Hanya dengan perantaraan orang yang paling dicintai Allah, dengan dari situ kita bertawassul. Sungguh bila seseorang yang bertawassul, ini yang ketiga ya. Sungguh bila seseorang yang bertawassul sampai meyakini bahwa pihak yang dijadikan perantara kepada Allah SWT bisa mendatangkan kebaikan ataupun bahaya dengan sendirinya persis sebagaimana Allah SWT atau tanpa campur tangan darinya, maka ia telah musyrik. Kemudian pengertian yang keempat daripada tawassul, niscaya tawassul bukanlah sebuah keharusan atau pengijabahan doa, juga tidak itu tergantung padanya.
Tetapi pokok masalah dalam hal ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, baik dengan bertawasul maupun tidak, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Al-Baqarah itu ayat 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, ini makna tawasul yang keempat. Jadi tawasul tadi itu bukan kita minta kepada orang yang tempat kita bertawasul, kita cuma minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebetulan perantara itu ada orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada hakikatnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya termasuk itu kita suruh orang satu berdoa, kita ngamin kan itu. Berarti kita sudah tawasul dengan orang itu. Nah, begitu pula firman Allah SWT itu di dalam surat Al-Isra ayat 110. Allah berfirman, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyaman ma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bis salatika wa la tukhaffid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Katakanlah serulah Allah Subhanahu wa taala atau serulah Rahman dengan nama yang mana saja yang kamu seru. Dia mempunyai al-asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Nah, jadi menurut ayat ini kita disuruh untuk berdoa, la tajhar bi sholatika, jangan terlalu keras, wala tukhaffid, jangan terlalu rendah. Jadi di antara keras dan rendah. Rendah enggak baik juga, terlalu keras juga enggak baik. Jadi pertengahan. Nah, bila melihat realita di lapangan, tidak kita temukan pula orang-orang yang bertawasul sampai mempunyai keyakinan bahwa para nabi sallallahu alaihi wasallam, para waliullah dan orang-orang yang saleh selainnya yang sering ditawasuli memiliki kekuatan yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kekuatan yang terlepas dari campur tangannya dalam memenuhi berbagai kebutuhan duniawi dan ukhrawi yang diadukan. Orang-orang yang bertawasul hanyalah memandang derajat agung mereka di sisinya, seperti halnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan wasilah dalam berdoa karena memandang derajat kenabian dan kerasulannya. Oleh sebab itu beliau berada di urutan teratas dalam pilihan orang-orang yang dijadikan wasilah. Untuk mengingat beliau adalah pribadi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia digelar Nabi Muhammad namanya Habibullah. Itu kekasih Allah. Kalau Nabi Ibrahim namanya Khalilullah. Cuma sama kekasih artinya. Tapi cuma berbeda.
Nabi Muhammad itu dinamakan Habibullah karena dia mengenal Allah baru mengenal makhluk. Kalau Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, dia mengenal makhluk baru mengenal Allah. Jadi lebih hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian Nabi Muhammad? Karena waktu itu yang ada cuma Nur Muhammad dengan Nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disusul para nabi dan rasul lainnya, mengingat derajat mereka berdekatan dengan derajat beliau. Begitu terus-terusnya para sahabat, keluarga Nabi, wali dan orang-orang soleh lainnya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan mereka dalam keilmuan, dalam keilmuannya, dalam ketakwaan, dalam pengabdian pada agama dan umat, karamah serta kharq al-adahnya. Nah, itu kharq al-adah ini anak-anak itu ada 7 itu. Kharqul adah ini sesuatu perkara yang luar biasa, itu yang disebut namanya kharqul adah. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh itu seperti pada rasul, para nabi itu sebelum diangkat menjadi rasul, kalau ada suatu perkara yang luar biasa itu disebut namanya irkhas. Seperti contohnya dulu sewaktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak berjualan ke negeri Syam, di teman pamannya. Begitu dia jalan itu diikuti oleh mendung kemana dia pergi, sehingga orang-orang itu waktu itu para rahib-rahib itu bahwa sudah anak pamanmu, karena ini dia berbahaya, karena dia akan menjadi nabi pada akhir zaman. Nah, yang itu disebut namanya irkhas, itu boleh. Kemudian yang kedua, setelah diangkat menjadi nabi, maka Allah memberikan namanya mukjizat. Mukjizat itu suatu perkara yang luar biasa yang timbul pada tangan jadi nabi dan pengakuannya benar menjadi nabi. Itu mukjizat. Nah, itu mukjizat itu banyak. Semua para rasul Allah itu diberikan mukjizat. Seperti mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada namanya karomah. Karomah itu adalah suatu perkara yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para aulia min auliaillah dan tidak bisa dilawan. Itu karomah. Seperti karomah para wali. Bisa jalan di atas air, kadang-kadang bisa terbang, itu kan. Itu namanya karomah. Itu boleh. Irkhas, mukjizat, karomah. Kemudian yang keempat ada namanya ma'unah. Ma'unah itu suatu perkara yang luar biasa yang timbul pada tangan-tangan para solihin, orang-orang yang soleh. Para tuan guru itu yang solehnya luar biasa. Misalnya muridnya ada yang tidak melawan i'tirad sama gurunya, lalu dia dapat tuhmah, dapat tulah manok, itu kalau bahasa kita itu. Itu disebut namanya ma'u. Kemudian yang haram itu 3, seher. Seher itu suatu perkara yang luar biasa yang timbul dari nafsu ammarah, bisa dilawan. Itu seher. Tapi kalau karamah tidak bisa. Dulu pernah ada cerita anak-anak itu seorang pedagang Arab itu berusaha ke India.
dan istrinya baru masih berbulan madu itu. Istrinya pesan, kalau Anda pulang nanti katanya belikan saya gelang, katanya, gelang emas. Oh tentu dek, katanya. Karena asiknya jual beli di India sehingga lupa membeli gelang malam itu. Sedang dia mau pulang besok, akhirnya datang kepada tukang emas. Tukang emas itu dia bilang, ayo saya mau beli gelang yang ukurannya sekian ya sekian gram. Kapan ngambilnya? Kalau bisa besok katanya. Oh enggak bisa itu, kalau ukuran seperti ini kan hampir mingguan baru jadi katanya. Enggak berapa harganya saya bayar, yang penting besok dia bisa jadi katanya. Jadi tukang emas itu lembur itu. Jadi dia membayar gelang emas itu dengan di luar harga yang biasa. Lalu tukang emas itu waktu dia membuat gelang itu berpikir, ini pasti istrinya cantik ini. Saya tidak pernah membuat gelang seperti ini, dipaksa untuk menjadikannya dan dia tidak hiraukan harga. Lalu tukang emas itu memasukkan sihir di dalam gelang itu. Begitu dia masukkan sihir dalam gelang itu, datang si pengusaha Arab ini, bagaimana Pak, sudah jadi? Oh iya sudah jadi, katanya. Lalu diambil dan dibayar dengan harga yang mahal. Begitu dia pulang, sampai di rumah, yang ditanya sama istrinya, jadi Kak belikan saya gelang? Oh iya sudah, katanya. Nah jadi belum apa-apa, terus gelang itu dikeluarkan, itu begitu dikeluarkan dipakai sama istrinya. Kok dia terbang ke India? Itu karena hebat sihirnya orang India itu. Ini istrinya terbang ke tempat pembuat emas itu. Si suaminya bingung gitu. Kok kenapa bisa begini, katanya. Hingga di situ ada aulia min auliaillah, terkenal karamahnya. Di situ dia minta dibantu supaya istrinya bisa pulang, katanya. Oh ya bagus, tapi kamu suka meninggalkan sholat ya? Ya begitulah, katanya. Kalau sekarang kada sholatmu, baru diterima tobatnya. Nanti setelah diterima tobatnya saya doakan. Nah begitu selesai, dia kada sholatnya semua, terus didoakan sama wali itu. Begitu didoakan, dengan anaknya itu, orang India itu, dengan tempat membuat emas itu, dia yang terbang itu ke India, ke Arab. Kalau dia cuma istrinya aja terbang, tapi ini dengan rumahnya terbang. Itu ke orang Arab itu. Ini artinya apa? Sihir bisa kalah dengan karamah, tapi karamah tidak bisa dilawan. Itu sihir. Jadi mempelajari ilmu sihir hukumnya haram. Minta sihir juga haram. Beli sihir juga haram. Tidak boleh. Yang kedua yang tidak boleh itu ada namanya kuhanah, memakai tenaga jin, memasukkan jin kepada orang-orang. Kok dia bisa jadi dukun itu karena memakai tenaga jin. Dia bisa panggil jin di mana, katanya jin di Gunung Renjani, bisa dipanggil itu. Diperintah jin itu. Ini namanya kuhanah itu. Ilmu jin itu tidak boleh itu. Karena jin itu sejahat-jahat manusia paling alim jin itu. Itu anak-anak. Jadi jangan terlalu cepat. Makanya orang-orang kesurupan itu dimasukkan oleh jin itu.
Yang ngomong macam-macam itu seperti yang dibawa ke sini itu. Sambil dia tunjuk-tunjuk mata saya itu. Kan gitu. Itu dia kesurupan dengan jin. Kenapa bisa masuk jin? Karena jiwanya kosong. Tidak mengingat Allah. Nah, lalu diruqyah. Ruqyahnya itu dikeluarkan jinnya, bukan ditinggalkan jinnya. Masukkan jin supaya dia ngomong. Gitu. Masa ada orang bisa ngomong dalam perut. Gitu. Nah ini. Tidak boleh kita percaya dengan ilmu jin. Itu kehanan. Yang ketiga yang tidak boleh itu istidraj. Ilmu istidraj, ilmu tulah manoh itu. Tidak pernah sholat, tidak pernah apa, kok kalau dibacok tidak tidak luka-luka dia, kebal. Maling itu coba itu, dibacok dengan apa, kok tidak bisa luka dia kan? Ada kan seperti itu? Itu namanya istidraj, tidak boleh juga itu. Walaupun kita teguh gitu ya, tuh. Tapi kalau ajal datang mati aja. Idzil mayyiti idza zahara asfaru al-putami matin la tampau. Kalau sudah mati mengeluarkan kukunya 1000 azimah tidak ada artinya. Dokter mati enggak? Dokter atau dokter? Ya, dokter dengan dokter lain. Dukun mati apa enggak? Mati. Tidak ada itu. Tidak ada yang tidak mati. Nah itu anak-anak, suatu hal yang luar biasa. Bahwa para nabi, ya, waliullah dan orang-orang soleh selainnya yang sering ditawasuli memiliki kekuatan yang sebanding dengan Allah SWT ataupun kekuatan yang terlepas dari campur tangannya dalam memenuhi berbagai kebutuhan duniawi dan ukhrawi yang diadukan. Nah, orang-orang yang bertawasul hanya memandang derajat agung mereka di sisinya, seperti halnya Nabi Muhammad SAW, dijadikan wasilah dalam berdoa karena memandang derajat kenabian dan kerasulannya. Oleh sebab itu beliau berada di urutan atas. Sudah saya baca tadi itu. Dan kemudian disusul para nabi dan rasul lainnya. Nah, mengingat derajat mereka berdekatan dengan derajat beliau, begitu pula seterusnya. Para sahabat, keluarga nabi, wali dan orang-orang saleh selainnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan mereka dalam keilmuan, ketakwaan, pengabdian pada agama dan umat, karamah serta khariqul lil adas. Sudah saya jelaskan tadi. Kendati begitu, orang-orang yang bertawasul tetap mengakui mereka hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mendatangkan kebaikan dan tidak bisa menolak petaka dengan sendirinya. Yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun mengingat mereka adalah orang-orang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terbukti itu dengan derajat kerasulan, derajat kenabian, derajat kewalian, banyaknya ilmu misalnya itu, amal dan lain sebagainya. Mereka layak dijadikan wasilah dalam berdoa, baik dalam urusan duniawi maupun urusan akhirat. Nah, sementara bila kita temukan sebagian orang Islam yang dalam bertawasul seolah-olah menyandarkan permintaannya kepada Nabi SAW atau menyandarkan kepada wali atau orang saleh selainnya yang ditawasuli, seperti ucapan
Ya Sunan Ampel, ikdi duyunana au yassir umurana. Wahai Sunan Ampel, lunasi hutang-hutangku, atau mudah-mudahan urusanku misalnya begitu. Maka kita pun tidak boleh itu memponisnya kafir atau musyrik. Sebab kalau dia benar-benar orang yang beriman, tentu ucapan hanyalah sebuah majaz belakang. Sebagaimana ada orang muslim itu berobat ke dokter dan sembuh, lalu berkata, dokter itu telah menyembuhkan aku. Nah, akankah ia terponis musyrik atau kafir? Tentu saja tidak, kan? Sebab orang muslim tentu tidak yakini bahwa usaha orang dokter itu dapat menyembuhkan penyakitnya. Namun ia hanyalah salah satu sebab dari kesembuhannya dalam rangka hukum sebab atau akibat. Itu. Makanya perlu kita pahami itu sebab itu ada 3 itu. Ada sababan aklian, ada sababan syar'ian, ada sababan adian. Jadi ada 3 sebab itu. Kalau sababan aklian itu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu disebabkan karena Allah. Itu namanya sababan aklian. Kita contoh misalnya kita bersuntik ya. Kita bersuntik kepada siapa? Kalau dia mengatakan saya bersuntik itu yang membuat saya sehat. Biru apa dokter apa misalnya itu, dokter yang itu sudah yang biar saya sembuh, itu syirik, tidak boleh ya, itu syirik. Berarti dia menganggap dokter itu yang membuat dia sembuh. Sebab aklian itu yang menyembuhkan hanya Allah. Yang kedua ada namanya sababan syar'ian. Sababan aslian itu misalnya sebab ada waktu subuh wajib sholat subuh. Sebab ada waktu zuhur wajib sholat zuhur. Sebab ada waktu asar wajib sholat asar, dan seterusnya. Itu disebut namanya sababan syar'ian. Kemudian sababan adian itu seperti yang tadi itu adatnya, itu kebiasaannya, tapi tidak mutlak. Kamu sembuh itu saya sembuh karena saya makan bodrek. Saya kalau makan makan pil bodrek tuh berhenti sakit kepala saya. Itu namanya sababan adian, sah bersalahan. Itu. Tidak semua orang makan bodrek berhenti sakit kepala, kan? Atau apa namanya puder ya. Puder. Kalau makan puder saya sudah berhenti sekali, mati berhenti saya sakit. Kalau pudernya yang menyembuhkan itu syirik, itu tidak boleh. Tapi kebiasaan. Kalau saya makan bodrek berhenti sakit kepala saya, itu namanya sababan adian, tidak jadi masalah itu. Kalau ditanya kita itu di mana bersuntik, sama di puskesmas Labu Api misalnya, kan. Saya di sana itu rahasia sekali itu, kalau sudah suntik pasti sehat. Ini sababan adian, tidak sababan aklian. Kalau sababan aklian, sebab yang menyembuhkan hanya Allah itu. Nah, itu pada adatnya aja. Jadi ada perasaan di dalam hati kita itu mengatakan itu sebagai adat saja. Nah, itulah antara lain itu yang perlu kita pahami. Pada hakikatnya tiada yang menyembuhkan penyakit kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tiada yang mengabulkan doa atau permintaan kecuali dirinya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti
sebuah untai syair mengatakan begini. Syabus saghira wa abtal kabir, karul gadati wa marrul asyi. Pergantian pagi dan sore hari membuat anak-anak tua dan orang tua meninggal. Jadi orang yang kata syair ini, yang membuat orang itu tua itu apa? Karena ada pagi sore, pagi sore, lama-lama tua, gitu kan? Dan orang tua meninggal. Yang membuat orang meninggal juga dengan sebab pagi sore. Kan ada yang terus muda terus, ada kan? Ya disebabkan pagi sore itu. Kenapa kamu kelihatannya tua? Ya saya dibuat pagi sore. Saya panjang umurnya pasti tua. Saya lanjut umurnya sampai tua pasti mati. Gitu. Jadi yang membuat kamu tua itu apa? Pagi sore. Gitu. Yang membuat panjang umur itu apa? Pagi sore. Nah ini kan masih mekar nih, masih pipi masih kencang gitu kan. Gitu. Tapi yang membuat dia mekar ini kan pagi sore juga. Ini kata syair itu. Jadi orang buat menjadi susah, jadi tua kenapa? Pagi sore. Orang bisa meninggal dunia karena pagi sore. Pagi itu siang, sore itu malam. Gitu. Perubahan kita juga karena perubahan pagi sore. Gitu. Dulu anak-anak waktu kecil kita itu masih kakinya berapa? 4. Kan? Merangkak berapa kakinya? 4. Lama-lama terus kakinya berapa? 3. Ya, dia bisa berdiri kan, ditarik dia baru bisa jalan kan? Tarik itu. Terus lama-lama kakinya berapa? 2. Terus lama-lama kakinya berapa? 3. Pakai tongkat. Lama-lama kakinya berapa? 8. Allahumma shalli. Kenapa bisa berapa itu? Karena ada pagi dan sore. Tidak ada orang bertahan cantik itu. Hanya agama kalau kamu kawinlah kamu karena cantiknya, gitu kan? Itu anjuran Nabi kita. Tapi cantik itu tidak bertahan. Ada ndak orang waktu mekar begini sampai tua masih cantik? Ya coba nanti kalau sudah melahirkan 1 hajat sudah berubah dia, tuh kan? Apalagi anaknya 2, anaknya 3, anaknya 4. Nah itu. Jadi sudah tidak ada yang ukurannya sama, itu ada yang panjangan dan yang pendekan itu kan. Lama-lama top, tua, ompong, keot, gitu kan. Kita berubah karena ada pagi dan sore. Tidak boleh dia. Itu 1. Kawinlah kamu karena cantiknya, kata Nabi. Dan cantik itu relatif. Artinya apa relatif itu? Tidak sama penilaian kita mengenai tentang cantik. Kamu suka sama laki-laki yang mana? Yang putih hitam putih. Ada yang mengatakan kamu suka sama apa? Yang putih-putih hitam.
Kamu suka dengan perempuan yang bagaimana? Yang gemuk atau yang kurus? Oh, saya yang gemuk. Terus yang satu, saya yang kurus. Ada yang mengatakan saya yang pinggang, saya yang pendek. Nah, itu sudah pilihan relatif. Kawinlah kamu karena hartanya. Harta juga tidak bertahan. Ya, tidak selamanya orang itu kaya. Kawinlah kamu karena keturunannya. Nah, itu juga tidak bertahan. Misalnya dia jadi pejabat, itu tidak selamanya jadi bupati, tidak selamanya menjadi presiden. Titel yang terakhir itu apa? Almarhum dan almarhumah. Nah, oleh karena itu disarankan oleh Nabi kita, kawinlah kamu karena agamanya. Itu. Jam berapaan? Ada sejam? Nah, itu sudah 1 jam. Ini sudah. Jadi tawasul itu boleh ya, selama kita beranggapan yang mendatangkan madharah dan mendatangkan manfaat itu hanya Allah Subhanahu. Itu sekedar perantara saja, sababan adian, bukan sababan akliyah. Itu tawasul itu. Ya, silakan, mungkin ada yang mau tanya ini mengenai tentang tawasul. Kalau orang-orang sufi namanya salsilah itu. Dia harus bersalsilah. Dia tahu gurunya, ini gurunya siapa. Sampai salsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berilmu pasti tawasul dengan guru kan? Bisa enggak kamu punya ilmu tanpa memakai guru? Langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak? Nah, bisa. Apalagi dia bilang, sudah kembali kepada Al-Quran dan sunnah saja, langsung katanya. Bagaimana dia bisa? Siapa yang ngajar dia alif bata itu? Gitu. Siapa yang ngajar dia sholat? Apakah langsung kepada Nabi Muhammad ketemu? Mimpi saja tidak pernah. Kita tawasul dengan para ulama. Sababan dia. Walaupun guru itu yang mengajar, yang membuat dia bisa itu adalah Allah gitu. Tapi harus melalui tawasulnya dengan guru. Bahkan wajib itu hukumnya kalau kita tawasul itu. Berantai itu yang disebut namanya tawasul. Mari baca kafaratul majalis semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa yazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhi 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna min al-'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna. Allahumma inna nas'aluka ma jahilna faghfir lana inda hajatina ilayhi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma jam'a hadha jam'an marhuma tafarraqan ba'da tafarraqan mutaqasim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. لجميع الحاضرين والحاضرات ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.